masing-masing marhalah ini mata pelajaran terus ada. Contohnya di marhalah ibtidaiyah ada fikih, lantas di marhalah mutawassithah juga baik 1 2 juga ada fikih, di marhalah mutaqaddimah juga ada fikih. Di marhalah ibtidaiyah ada nahwu, kemudian di mutawassithah juga ada nahwu, di mutaqaddimah ada nahwu. Terus tafsir dari ibtidaiyah sampai mutaqaddimah ada. Tauhid dari ibtidaiyah sampai mutaqaddimah juga ada. Ini yang dimaksudkan dengan al-manhaj at-takamuli, terintegrasi semua al-mawadi wasiyah. Kalau kita lihat sedikit berbeda dengan yang ada di perguruan tinggi yang kita rasakan. Nah, ini pandang syariah kan? Syariah hanya belajar fikih, usul fikih, di S1 itu tafsir sedikit ya. Belajar bahasa Arab tidak pendalaman bahasa Arab. Padahal untuk pendalaman syariah itu perlu bahasa Arab. Di sini ada lagi kuliah ini Pak Dr. Mustafa jurusan bahasa Arab dulu ya di Uninus. Itu nggak belajar fikih, nggak belajar tafsir, pendalaman bahasa Arab saja. Padahal harus terintegrasi antara berbagai. Nah, di pesantren kita ini dipertahankan sistem-sistem kita. Ibtidaiyah ada berbagai macam pelajaran, naik di mutawassithah juga ada, di mutaqaddimah juga ada. Ini agar tidak maksiat. Seperti begini, kita mau ini ibtidaiyah saja, jurusan bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab, pendalaman bahasa Arab, metodologi bahasa Arab, tapi tidak pendalaman fikihnya, tidak pendalaman tafsirnya, tidak berlaku dan sebagainya. Jadi hanya begitu. Sementara di tafsir mereka hanya mempelajari ulum tafsir, ilmu tafsir, bagaimana perkembangan tafsir itu. Sedangkan bahasa Arabnya tidak dipelajari. Apakah bisa pendalaman memahami tafsir tanpa pendalaman bahasa Arab? Ini tidak bisa. Nah, ini di pesantren kita ini insya Allah akan kita pertahankan tentang apa? Tentang al-manhaj at-takamuli, terintegrasi semua mata pelajaran mulai dari masuk sampai mutaqaddimah ada cuma tingkatannya yang berbeda. Ada tingkatan Safina, ada tingkatan Takrim, ada Ruhi dan lain sebagainya. Ini yang kita pertahankan dan terus. Kemudian yang masuk di pesantren kita ini, maaf saja, yang masuk di pesantren kita ini ada proses. Proses pertama adalah harus tes klasifikasi. Tes klasifikasi itu semua santri yang datang di pesantren kita dites. Apa yang badannya sudah tinggi, apa yang masih kecil, semua masuk tes. Dan dikelaskan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang tubuhnya kecil, setelah dites hasilnya bagus, maka naik kelasnya di kelas yang lebih tinggi. Tapi ada yang tubuhnya besar, ikroknya belum matang gitu ya, ikroknya baca Qurannya masih itu, maka masuk ke tingkat yang lebih bawah. Jadi tidak berdasarkan tubuh, besarnya tubuh, tidak berdasarkan kelas, tapi diklasifikasi di pesantren kita. Bisa saja SMA tapi masih tidak. Bisa saja kalian masih, tapi bisa saja orang yang masih baru kelas 1 dia masuk ibtidaiyah 1 atau tidak. Ini kata kami. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kelas juga ada kelas di kita ini. Nah, ini ada gambarnya seperti apa? Sedang dites ya, sedang dites masuk. Setelah diterima masuk di sini, anak-anak ibu itu menerima taujihat. Taujihat itu adalah diarahkan masalah pokok-pokok yang berkaitan dengan agama. Mana? Masalah sholat, bagaimana berwudu, berbagai macam masalah alim. Alhamdulillah dalam 10 hari kan taujihat ini, hampir anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal wirid-wirid yang panjang. Coba dites ya. Mungkin kalah ibu-ibu bapak-bapak. Coba dites.
dalam jangka waktu 10 hari, cara sholatnya dibenahi, kemudian cara berwudunya dibenahi. Ini ada gambar-gambar. Saya tidak pernah belajar. Ini bisa lihat di sini ada gambar-gambar sedang praktek sholat dan praktek berwudu. Jadi mereka, setelah itu mereka diajarkan juga untuk bagaimana setelah sholat membaca Al-Quran. Ini jumlah kelas kita ini jumlahnya adalah sebanyak 44. Tamhidiyah 18. Tamhidiyah ini Bu namanya kelas persiapan. Jadi belum cukup untuk masuk ibtidaiyah. Di antaranya anak-anak itu bapak-bapak yang belum bisa baca Quran. Dan di sini diajar. Dan di sini kita punya mutakhasis, punya guru spesialis. Semenjak dari guru sampai sekarang dia ada terpilih, yaitu Pak Cenan. Cenan itu Cecep Nanang ya. Jadi di Cenan ya. Di sini sudah disimpul Asbol Asep Mulyana gitu kan. Magic Muhammad Jakri gitu kan gitu. Ini kita Tamhidiyah punya kita 8 kelas. Jadi anak-anak ibu-ibu bapak-bapak yang masih belum layak untuk ibtidaiyah ini sebanyak 8 kelas. Ibtidaiyah 1 9 kelas, ibtidaiyah 2 10 kelas, ibtidaiyah 3 10 kelas. Nah ini mutawasithah 2 kelas, mutawasithah 1 2 kelas, mutawasithah 2 kelas, mutawasithah 3 1 kelas, mutaqaddimah tingkat tinggi mutaqaddimah itu ya. Ini hanya 2 kelas. Inilah kelas-kelas kami, jadi jumlahnya adalah 44 kelas. Bahwa ibu-ibu supaya lebih memahami konsep pesantren kita, tadi sudah kurikulum sudah. Dalam kurikulum adalah manhaj takamuli. Kemudian dengan kepemimpinan sudah dibagi berbagai macam. Supaya lebih paham lagi tentang konsep pesantren kita ini, bagaimana buku-buku yang dipakai. Kita suka mengatakan buku-buku yang dipakai itu adalah al-jam'u baina al-kutubil qadimah wal kutub al-mu'asirah. Itu prinsipnya. Sebab apa? Sebab di antara al-mabadi al-asasiyah di tarbiyah Islamiyah, antara prinsip-prinsip dasar tentang pendidikan Islam itu, sebagaimana yang dikatakan Profesor Dr. Arsan Tailani dalam buku beliau Tatawur Nadawiyah Tarbiyah Islamiyah, perkembangan teori pendidikan Islam, beliau mengumpulkan ada 9 prinsip, tapi kita nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah tatawur. Jadi ada dalam prinsip pendidikan Islam itu tatawur, berkembang, tidak stagnan. Beliau pakai dalil dengan Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah itu setiap hari sibuk mencipta, mematikan, memelihara dan lain sebagainya. Kalau makhluknya tertinggal dari sifat-sifat itu akan tertinggal. Nah, di pesantren kita juga buku-buku lama yang manfaat luar biasa digunakan, dan buku-buku yang tidak menutup kemungkinan jika gunakan buku-buku baru. Jadi al-jam'u baina kutubil qadimah wal kutub al-hadisah awil mu'asirah. Saya katakan lima fil kutubil qadimah minal ulum wa ma fil kutubil hadisah minal ulum. Istimewa kitab-kitab ulama ini dengan aspek dalam keilmuannya, sedangkan kitab-kitab modern adalah dengan seninya. Kita belajar balaghah di Johar Makmul atau buku rujukan buku lama, paling-paling contoh KSBP antar asumsi saja kan. Nah, ini perlu ulunnya perlu dikembangkan. Tapi kedalaman ilmu-ilmunya di sana luar biasa. Banyak yang tidak dimuat oleh al-balaghatul wadihah ada di buku rujukan atau di Johar Makmul. Nah, untuk menutup ulunnya maka diambil kata buku-buku yang mu'asirah ini. Kita tampilkan dalam balaghah umpamanya ada pokok-pokok ilmu balaghah, ada al-balaghatul wadihah, dan ada yang lain-lain. Di nahwu juga ada selain Sabina, kemudian Jurmiyah, ada juga qawaidul lughah dan lain sebagainya. Jadi
mengumpulkan antara ulama dan ulama. Hadirin yang saya hormati, buku-buku lama itu dan buku-buku baru kita masih perlu untuk pengkajian. Apa yang dimaksud pengkajian itu? Kalau istilah NU itu harus yang lama maupun yang baru harus buku-buku muktabarah gitu. Istilah NU kan harus muktabarah. Tidak semua kitab-kitab lama bisa cocok dikaji di pesantren. Tapi tidak semua kitab-kitab baru juga bisa cocok di pesantren. Cuman pengkajiannya memang harus bil fahmi la bil jahli. Mengkajinya itu harus dengan paham, jangan dengan kebodohan. Jangan orang yang seperti mengkritik Ihya Ulumuddin, yaitu Zaki Mubarak, menulis disertasinya Al-Akhlaq Indal Ghazali, Martawakal yang dikritik oleh beliau. Tapi beberapa tahun kemudian beliau rujuk lagi kembali bahwa memang saya keliru. Secara spiritual memang harus menempuh seperti yang ditempuh Ghazali lakinya. Ajaran-ajaran sampai seperti itu. Atau Al-Ghazali sampai menulis satu buku lagi menjawab kekeliruan orang yang memahaminya. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak paham istilah-istilah yang beredar di kalangan kaum tasawuf ini. Itu buku lama. Tapi hati-hati buku lama yang kadang-kadang sekarang dimunculkan lagi. Contohnya buku-buku lama, saya masih kecil ada buku namanya Bada'i'uz Zuhur, dongeng. Di buku itu ada makhluk seperti manusia yang tinggi luar biasa, sehingga kalau membakar ikan itu di matahari katanya. Itu tuh. Mungkin Pak ini mengalami cerita itu ya, atau maklum lah, angkatan maklum lah. Maklum mengalami kan? Ada si Awan, namanya si Awan. Masih ingat? Katanya di Bada'i'uz Zuhur itu karena berbahasa Arab, ada makhluk tingginya itu luar biasa, membakar ikan di matahari. Diceritakan waktu itu dan senang lalu pangkiro dari senang memuncangan anak. Nah ini hikayah Bada'i'uz Zuhur. Karena kadang-kadang dimunculkan lagi dengan mengatasnamakan inilah Islam. Apa maksudnya? Sebenarnya untuk mendiskreditkan paham-paham Islam. Oh bodoh, Islam itu ayat makhluk seperti itu. Mana sejarah ayat makhluk itu? Semacam itu. Itu Bada'i'uz Zuhur ya. Atau diceritakan dalam buku-buku itu ada nama siapa? Si Awan ya, yang tinggi itu. Atau diceritakan di kitab itu dunia ini adalah di bawah tanduk lain sapi yang lebih banteng ya. Ini dunia ini ada di bawah tanduk banteng, antara tanduk banteng dan tanduk banteng. Kalau ada lalat masuk hidungnya, maka bergeraklah jadi gempa bumi. Karena datangnya berbahasa Arab dan sekarang dimasuk-masukkan lagi orang yang tidak senang kepada Islam dan dituduhkan inilah Islam. Padahal secara ilmu pengetahuan saya bukan tidak ada banteng di bawah itu. Segera kumaha halal aja. Yang bumi sedih gede di Nataluk pasal-pasal karena dulunya bergerak. Tapi buku-buku baru juga memang harus ada pengkajian. Alhamdulillah kita di sini punya melalui bidang akademis ya, dengan ustaz-ustaz senior ini mengkaji buku ini bisa. Contoh, ada buku yang menarik, Al-Fiqh Sufi. Ini buku modern. Al-Fiqh Sufi, pemikiran Sufi. Pengarangnya Abdullah Abdul Khalid. Orang akan tertarik baca buku itu tentang pemikiran tasawuf. Tapi harus hati-hati bacanya. Ternyata kurang jujur lah.
tidak dikemukakan semua ahli-ahli tasawuf yang terkenal di kalangan kita. Tidak ada Syekh Junaid, Al-Ghazali, Bustami, dan apa yang dikemukakan diawali dengan cerita Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham katanya mulai masuk dunia tasawuf. Ditanya, Tuan, kapan Tuan mulai masuk dunia tasawuf? Saya waktu itu sedang pemuda dan saya adalah seorang dari raja, anak raja. Saya mendengar hati itu apa? Suara tanpa ada hati ya, wangsit lah, wangsit. Ada suara tapi tidak ada yang ngomong. Satu. Ditambah lagi dengan suara pelan kuda saya bicara. Nah ini. Itu bukan kata-kata ibu Ibrahim bin Adham, tapi ada orang yang menceritakan siapa? Ibrahim bin Adham. Jadi ada suara, katanya nggak perlulah, tinggalkanlah dunia ini dan macam-macam. Di samping ada suara itu, pelan kudanya juga ngomong. Ini yang meriwayatkannya bisa dimuat dalam kitab Tabaqat Auliya As-Sulami. Nah, oleh pengarang itu diambil lagi dari Tabaqat Auliya As-Sulami. Bukan kata Ibrahim bin Adham, tapi orang menceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Katanya apa yang kata suara itu? Sudahlah, berarti tinggalkanlah dunia kalau kamu mau mendekat Allah. Tinggalkanlah orang tuamu kalau kamu mau mendekat Allah. Itu ada 9 kata-kata. Apa yang disimpulkan? Disimpulkan oleh pengarang itu bahwa pokok ajaran tasawuf itu satu katanya adalah mendapatkan hidayah dari suara-suara tanpa diri. Disimpulkan begitu. Jadi katanya ajaran tasawuf itu didapatkan dari suara-suara yang tanpa orang atau wangsit. Dan kedua, ajaran tasawuf kedua itu adalah harus meninggalkan dunia. Tentu saja dihantam kan. Kita mendapat hidayah itu dari Al-Quran, kan? Dari As-Sunnah, dari karya-karya para ulama, dan bukan dari pelana kuda. Yang kedua, dikritiki juga bahwa harus meninggalkan dunia. Kan Islam tidak begitu. Disimpulkanlah dari cerita Ibrahim bin Adham bahwa ajaran tasawuf adalah itu. Padahal kita tahu kan tidak demikian. Nah ini kita harus hati-hatilah membaca hal-hal semacam itu, karena itu perlu dikaji ulang berbagai buku yang baru. Tapi buku-buku yang baru juga, kalau istilah NU yang muktabaroh kita gunakan di sana. Usul fikih baru kan digunakan. Tidak hanya Lataiful Isyarat saja kita gunakan, tapi ada usul fikih yang baru, termasuk usul fikih Abdul Wahab Khalaf digunakan di bahasa fikih. Dua, contoh lagi yang akan memperdaya buku-buku yang baru, harus ada kajian muktabar, yaitu Abdullah bin Sabah wa Asatiru al-Ukhra. Abdullah bin Sabah dan legenda-legenda yang lain. Kalau orang pesantren baca buku itu, ini pasti akan terkenal. Kalau pernah lihat, sebab di dalamnya buku ini adalah dikarang oleh tokoh syiah. Tapi di dalam buku itu tidak ada sedikit pun kata-kata orang syiah. Tapi yang itu pengarang buku Sahih Bukhari, Nawawi, terus banyak. Nah ini akan memperdaya. Padahal di kalangan mereka juga tidak sedikit yang mengetahui tentang Abdullah bin Sabah, yaitu yang dituduh cikal bakal aliran Syiah di kalangan kita. Nah ini, jadi yang lama juga harus teliti, yang baru juga harus teliti. Contoh yang lama, saya pernah ceritakan di sini waktu itu. Saya masih jadi mahasiswa waktu itu. Ini pernah diceritakan di hadapan murid yang mau. Ayah ikut musyawarah di PWNU Jawa Barat.
Yang memimpin musyawarahnya itu adalah Ketua Surya Jawa Barat Kiai Ilya Sugiarto. Ada seorang peserta mengemukakan haramnya tambak itu. Haram bako. Bisa meroki ya, kan meroki itu ada rokok itu. Biasa, apalagi di kalangan itu kadang-kadang kalau yang sudah berbahasa Arab, para nabi berat kan? Segera diam semua peserta itu. Tapi mungkin Pak Ilyas ini tidak cocok alur pikirannya dengan membawa acara, membawa makalah tadi dari Garut secara singkat. Kata Pak Ilyas, coba ke Tasikmalaya, tanggapan anak rumah, ya itu maksudnya ayah anda. Ayah dengan bijaknya bertanya, coba sudah RT bukunya mana jilidnya, naon judulnya, ditanya judulnya dulu. Kata si pembawa makalah itu, lo mau cina terus icara di rumah mana? Jadi sudah mengenat dan halamannya hadisnya itu panjang sekali, Sudahlah, tidak ada di dulu kitabnya, ini tidak masalah. Oleh ayah ditanya, ini hadisnya kok panjang-panjang sekali. Cipta rasa kebahasaan, ini seperti bukan hadis Nabi. Ayah betul. Dan kedua, ada kata tambak di dalam situ. Tambak yang nama bako. Kata ayah, bahasa Rasulullah itu belum ada bahasa Arab tambak. Kata ayah itu. Ya? Tambak itu diketahui modern dari Brazil adanya. Sudah ada. Ini kritis semacam ini lah, sehingga kitab itu jadi kitab apa? Kutub Mu'tabarah. Ya, sudah diceritakan juga bagaimana ayah tidak menutup kepada buku-buku baru, tapi buku-buku yang sudah pada musyawarah di situ juga sedang dikaji masalah KB. Maaf saja ya, hanya ayah yang mengungkapkan KB itu ada dua istilah. Satu ada tahdidun nasab, pembatasan keturunan, itu sepakat tidak boleh. Ada tanzimul nasab, pengaturan keturunan, itu ada berbeda para ulama. Dari kitab apa itu? Ternyata pada masa itu saya masih jadi mahasiswa, kitab itu belum beredar, belum biasa dibaca di pesantren, yaitu Al-Islam Aqidah wa Syariah karangan Muhammad Hasan. Jadi kita pesantren kita ini tidak alergi yang baru, tapi juga tidak anti yang lama dan tidak bermutasi pada yang lama. Ada pemikiran. Itu kan buku-buku lama yang masang tanpa itu kan tiga salah. Kemudian yang baru, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak sedikit buku baru yang menambah hasanah buku-buku para ulama yang terdahulu, ditambahkan kepada buku-buku yang lama. Contoh, masalah kegaiban, ya, masalah yang gaib. Di kitab agak baru Al-Usus Aqidah Islamiyah karangan Jaban Nakah Al-Midani, di situ dibagi tentang yang gaib itu. Ada yang gaib hadir, gaib mustaqbal, gaib madi. Gaib madi itu yang sudah lalu, gaib hadir yang sedang berlaku, gaib mustaqbal yang akan datang. Bagian. Kemudian beliau membagi juga tentang kegaiban ini. Ada yang gaib bagi makhluk tertentu, tapi tidak gaib bagi makhluk yang lain. Ini lah yang mudah saja lah. Sekarang sudah tidak ada di kampung itu, ada dulu burung Arab-Arab yang suka di atas sekali di sawah itu. Oleh kita nggak pernah terlihat di situ ada tikus, tapi oleh burung Arab yang jaraknya jauh sekali bisa terlihat. Kita gaib, tapi bagi itu. Nah ini gaib yang masih bisa diusahakan dulu. Tapi ada gaib yang lain. Kali ini
Buku baru juga ada Tahdirul Arwah wa Kasirul Jan bainal Haqiqati wal Khurafat. Menaklukkan jin antara mitos, antara realita dan mitos dan realita. Tahdirul Arwah bainal Haqiqati wal Khurafat. Ini kita tidak ada. Dulu kan belum ada kita bisa rekaman-rekaman. Di buku ini sudah ada rekaman-rekaman 4 utama. Yaitu bagaimana orang yang diamal itu datang bicara. Ternyata Syekh Yasin 800 kali memanggil ruh itu tidak ada satupun yang asli ruh yang diambil. Nah itu kan dengan adanya rekaman dibuktikan, kesimpulan beliau, setan itu, jin itu tahu masa lalu, tapi tidak tahu masa yang akan datang. Paling-paling satu kebenaran diramu dengan 100 kebohongan, kata beliau. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, di sini ada korin, ya, dari setan, kemudian ada dari malaikat. Ini kemana-mana ikut. Di sini ada Bang Ali ya, Pak Ali ini, Ali Abdul Salik MAD ya. Nah ini korinnya itu MAD juga itu. Ikut hadir Cipasu kan? Kisahnya begini kejadiannya. Ada peristiwa ini. Ada seorang tokoh muslim yang ingin ketemu dengan bapaknya. Datang kepada saya Yasin, percaya ini? Saya percaya. Kata saya Yasin, hati-hati. Setelah itu dipanggillah bapaknya itu. Bagaimana ngomong bapaknya? Maka surupan datang. Kata bapaknya kesurupan, bacakan ayat-ayat Quran, bacakan sholawat, diis di kuburan. Hati-hati. Bacakan ayat-ayat Quran, bacakan banyak sholawat, terasa dingin di dalam kubur. Ini Bapak, saya ingin ketemu Bapak itu, ingin tahu siapa yang punya piutang kepada Bapak, Bapak punya utang kepada siapa? Di mana? Tapi sertifikat tanah. 3. 1. Punya hutang kepada siapa? Kemudian ada tagihan pada siapa? Dan ketiga, di mana ada sertifikat tanah itu? Nah ini dijawab lagi. Saya punya hutang kepada si Anu. Saya punya tagihan di si Anu. Teknologi saya belum diambil sebanyak 4 fon harus dibayar di tukang kepada si Anu. Tanah itu ada sertifikat ada di bawah sama yang butut gitu. Dicari benar coba. Dia punya hutang sekian. Kemudian punya jam tangan yang belum dibayar 14. Cuman yang tidak ketemu adalah itu. Apakah siapa yang tahu punya hutang? Kan tahu. Nah ini sebenarnya nanti akan terungkap. Apakah bapaknya, roh bapaknya terungkap? Setelah itu ditanya lagi, Bapak mau apa? Kata anak itu, pertemuan kedua. Kata suara itu mengatakan, pindahkan kuburan Bapak ke tempat yang sini, lantas di atasnya dirikan masjid. Satu, pindahkan kuburan Bapak ke tempat yang apa? Yang sunyi, dirikan di atasnya apa? Kuburan. Dan masjid ya, diambil masjid. Kata Syekh Yasin itu, kan ini haram, nggak boleh kan? Bikin masjid di atas apa? Jawabannya bagaimana? Saya juga tahu di mana Bukhari Muslim di mana. Apa? Siapa kamu? Saya adalah korinnya Syekh titik-titik, karena ini tidak disebutkan namanya, sebab tokoh Muslim. Saya adalah korinnya Syekh. Nah ini buku baru, tapi kan ada pengembangan yang baru. Tapi tentu saja harus kita kaji ulang, harus kita pelajari sejauh mana kemuktabarannya kalau kata itu.
Jadi Bapak-Bapak Ibu, pesantren kita memelihara turas peninggalan karya-karya ulama-ulama yang luar biasa hebatnya, tapi tidak menutup nilai-nilai baru yang kita anggap baik, menambah nilai-nilai ulama. Itu prinsip di pesantren kita. Di pesantren kita selanjutnya untuk kesantrian ada sudah dewan santri terus semuanya dan hubungan dengan masyarakat. Ini apa Bapak Ibu? Nah, bisa lihat buku-buku pesantren di ini, ya sudah lihat ada buku-buku pesantren. Tapi kita sudah mana? Sudah tinggal di mana? Ada. Ini banyak aktivitas-aktivitas yang sedang berjamaah. Anak-anak ibu laki-laki, anak-anak ibu perempuan. Kemudian ngaji apa? Ngaji tadarusan. Sholat berjamaah. Kemudian ini ada apa lagi? Ada satu terobosan di pesantren kita, adanya EHB, evaluasi hasil belajar. Bidang akademik sedang mengontrol pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Kemudian ada aktivitas mahasiswa perlombaan MHQ, MSI, MTK, dan LCT di bawah ini. Saya gambarnya tidak nampak bagus. Kemudian ada lomba pidato, khotbah. Kemudian ada lomba pidato bahasa Arab, biasa malam Rabu. Ada Ihya Ulumah. Ihya Ulumah itu menghidupkan kebahasaan. Di komandoni ini ini Komandan Ihya Ulumah Pak Toto Mustafa. Ini lulusan sastra Arab, cocok untuk Ihya Ulumah. Kemudian ini yang pertama, oh ya, pengimbaran bulan Agustus, ya. Terus ada pelatihan pendidikan bela negara. Nah ini pelatihan bela negara. Kemudian di bawah relawan kebersihan santri. Hari ini kalau ibu-ibu kurang melihat sampah, itu adalah jasa santri khusus. Kurang lebih 80% yang aktif di bidang kebersihan. Menurut catatan saya, ada kira-kira kurang lebih 80% yang aktif membersihkan sampah ini. Sisanya masih belum tersentuh. Ini. Kemudian hubungan masyarakat. Ini ada pengajian di bawah komandan Pak Haji Nurdin yang sakit sekarang. Pengajian hari Rabu, bapak-bapak, pengajian hari Kamis, ibu-ibu. Nah ini setahun sekali Maghrib dengan masyarakat itu ada pertemuan silaturahim. Ini di sini silaturahim antara pesantren dengan masyarakat Kampung Maghrib. Ini di bawah peringatan tahun baru bersama NU Ranting Merah. Ini apa bro? Ini ada pertemuan rutin pimpinan pesantren dengan RK, RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang biasa diadakan di Sauberin, yaitu untuk menjalin hubungan antara pesantren dengan mereka. Ini di bawah Pak Kiai Haji Nurdin sedang memimpin zakat fitrah. Ini di sampingnya ada pengurus DKM. Mana ketua DKM? Saya ketua DKM dengan balan-balan. Ini pengurus DKM dengan anggotanya. Kemudian ini kegiatan gotong royong dilewat saja itu. Gotong royong dilewat saja. Kemudian ini apa? Ini ada lomba antar RT ya.
lomba anak RT yang menang dikasih hadiah. Di bawah ada Dewan Kebaikan Sukahideng. Ini rumahnya khusus, walaupun kerandanya dibikin dari stainless, nggak ada yang mau dinikmati sekali. Nggak mau, dibikinkan oleh Pak Toto rumah sendiri. Kalau di Kampung Pager, kata pengurusnya, siapa yang mau meninggal duluan bebas, sudah bayar, sudah siap. Nah ini ada Repsos. Ibu-ibu ada di kita punya lembaga namanya Repsos, Lembaga Pelayanan Sosial Sukahideng. Ini membantu orang-orang jompo, orang-orang tua. Kadang-kadang ada yang buta, ada yang sakit stroke, dibantu. Bukan dari dana pesantren, tapi dari keluarga pesantren, dari anak cucu cicit almarhum kakek kayak jenazah musik. Ini dikumpulkan. Ini ternyata kemiskinan itu bukan berkurang. Dari 13 sekarang kata Pak Toto sudah naik jadi 27 yang ada di pesantren ini. Itu bukan dari pesantren tapi dari keluarga pesantren. Ya. Yang bawah ini Ikatan Pemuda Sukahideng. Ikatan Pemuda Sukahideng. Jadi pemuda di kampung ini diikat. Kemudian yang ini apa ini Pak? Oh ini penampilan. Ini iklan. RK, RT, tokoh-tokoh masyarakat, banser, iklan. Bahwa sing saha anu rek pucuk pikiran ngaganggu pesantren Sukahideng itu didil bagian anak mari maros pedang. Dulu itu ya. Nah di bawahnya ada IPKLS, Ikatan Pedagang Kaki Lima Sukahideng. Dulu belum sampai sini, sekarang sudah tidak ada, disimpan di belakang. Anak-anak ibu yang mau, dan ada ikatannya. Setiap tahun untuk yatim piatu itu kurang lebih ada 7 juta, 6 juta. Bukan untuk pesantren, iuran mereka, tapi untuk mereka sendiri dimanfaatkan. Kemudian ini yang biru kenal dong? Hah? Oh ini IPPSS, ini organisasi baru, Ikatan Pencuci Pakaian Santri Sukahideng. Nah, ini Ikatan Pencuci Pakaian Santri Sukahideng. Kemarin sudah ada ikrar ini depan, yang bawah itu sedang apa? Fakta integritas. Jadi tanda tangan, ini aturannya, yang melanggar ini dicabut haknya untuk jadi pemakai. Jadi bukan santri yang datang ke sana, tapi ibu-ibunya datang ke sini, tapi tidak boleh masuk. Ibu-ibu itu bahaya masuk makan, bisa sumpah di dalam. Nah ini, kemudian apa itu? Administrasi. Nah ini supaya tahu ya Pak. Baru bulan ini kita naikkan iuran jadi 50. Semula 40. Sudah bertahun-tahun ya. Nah, baru hari ini, baru bulan ini naikkan jadi 50. Nah, ibu-ibu bisa baca ini. Yang 50 itu 1,25% untuk Dewan Santri. Dewan Santri kan bukan kelas berapa apa. Kemudian kesejahteraan asrama 4.000 per santri. Persabarahan. Jadi santri itu masing-masing orang dapat hak 4.000 dari uang yang dia bayar. Untuk air mereka tidak beli, sebab uang itu dipakai untuk beli. Yang 2.000 lagi dicanakan untuk perbaikan yang ringan-ringan. Yang saya copot, komentar pimpinan begitu mah. Masa pantol, rocat cantik, pemberian serangan, air duit kata. Kemudian kendaraan operasional 3,75%. Kita punya kendaraan operasional. Kemudian pengairan 0,60%. Operasional bidang keamanan 0,60%. Listrik, telepon dan PAM ini yang gede 6,90%. Tunjangan guru dan pengurus sekian
Jadi kas pesantren 27 ini yang gambar. Jadi di kana atur buku 40.000 dari kana atur. Ini apa nih, Pak? Hah? Ini data santri yang di Sanawiyah berapa, yang di MTS berapa, ini kan? Jumlah santri sekarang itu 2.364. 2.364. Sakurang sareter bisa beraleter sama. Maaf ya Bu, Wisma itu sudah kita pasangkan air bersih dari PAM ya. Wisma itu sebagai penolak takziman biduyuk fil pakai PAM, bukan dari pembersihan. Tapi kalau kecil sekarang memang PAM jadi gitu sekarang. Ada 2.364. Selamat. Oh ya, tamu ya. Tamu yang datang ke pasien kita yang pertama ini ada Menteri Agama. Beliau datang ke sini menelepon perumahan, dapat kita Rusunawa ini. Kemudian Profesor Dr. Mahfud MD pernah sini. Kemudian Pak Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, pernah ke sini. Kemudian Gubernur Jawa Barat Pak Aher pernah datang ke sini dan nginep di sini sudah 3 kali, nginep semalam dan mimpi sholat subuh. Hebat turutnya itu Pak Aher, bisa turut ini. Kemudian Wakil Gubernur Jawa Barat ini masih kemarin sini Pak siapa? Pak Deddy Mizwar ya. Kemudian Kak Kamil Kemenang sudah 2 kali di sini. Dulu sekali kemarin waktu pengukuhan santri baru Pak Anwil, Pak Komandan Garut, Pak Kabar Tasik, Pak Kabin dari Pak Nur. Kemudian ini kunjungan dari PWNU Jawa Barat. Jadi hati-hati Bu, supaya itu NU ya, NU. Di sini juga Pak II sebagai suriahnya, Roy Suriah. Kemudian di bawahnya ada kunjungan dari Masjid Raya Bandung. DKM Masjid Raya Bandung punya merayu sesuatu tapi tidak diterima oleh pesantren kita. Kemudian ini asisten menteri sosial Ibu Hafifah. Ada 2 profesor ini. Di bawahnya lagi dosen-dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dia mau Pak Uli Nanana kan dia bingung dan dia. Besok juga Sabtu minggu depan pada di sini lagi. Ini acara apa? Foto bersama Pak Kanwil Jawa Barat dengan pimpinan Nusantara. Ini dengan tokoh-tokoh masyarakat RT. Yang bawa apa? Kan? Nah ini ada tambahnya lagi yang tidak kurang penting, ada pengajian alumni, ya Bu. Pengajian alumni di luar kita. Di sini ada bulanan minggu ketiga, tapi di luar ini ada juga pengajian yang diselenggarakan di daerah masing-masing. Ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, ada Parwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang, Bandung Raya. Ini gambaran pengajian yang diadakan di luar. Jadi kalau yang mau jadi nyalon gubernur, dekatilah pengajian ini sebab ada di Jawa Barat semuanya. Bidang hubungan masyarakat, harusnya pengajian tadi mana? Oh, sarana prasarana ya. Terakhir sarana prasarana kita punya itu tuh asrama Mekah itu. Sebelah sana itu assalam, kemudian bangunan ini sebelum bukan, ini yang lama yang bawah ini begini. Kemudian itu assalam, ini baru ya, MTS baru ya, sebelum baru, buka terus. Ini apa? Asrama Putri ya, Asrama Putri. Kemudian Masjid Jami dan Masjid Pusaka, itu yang disebut Masjid Pusaka.
Masjid pusaka ini adalah peninggalan kakek almarhum dan akan ditinggal insya Allah. Setelah ini mudah-mudahan ini selesai, 3 atau 4 lantai kita pindah ke masjid pusaka. Dan bentuknya tidak akan ke Arab-Araban, tapi akan seperti pusaka Indonesia gitu. Kemudian ada klinik Siti Kosowian. Mana? Atau dokter yang dipesan. Kita punya klinik ini untuk laki-laki sebelah sini. Dari poskesmas sudah naik jadi klinik. Sebelah sana ada untuk putri. Ada dokternya 4 orang per klinik. Jadi kalau yang sakit itu jangan dulu pergi ke kota, di sini aja diobat. Ada orang dokter. Ini klinik sebelah. Kemudian di bawah pengolahan air bersih dan air minum. Jadi air bersih seperti aqua. Ada kita diberi dulu oleh BPPT. Jadi higienisnya, kesehatannya hebat luar biasa. Kemudian ini perpustakaan. Sekarang masih darurat, masih nyata di masjid. Kemudian wisma pesantren yang malam tadi penuh sesak. Ini gedung Rusunawa sebelah situ, yang tadi 3 lantainya dikosongkan untuk orang tua. Kemudian ini ruang belajar, yaitu yang sebelah sana. Ini wasanda, warung serba ada, yang diketuai oleh Pak Apek. Mana Pak Apek? Jadi kata tahu. Tapi ini Pak Apek. Ini yang paling favorit para santri putra, bukan santri putri. Nah ini ruang tunggu sebelah sana Bu, ruang tunggu yang itu biasanya hari Sabtu dan Minggu ini penuh, dipakai silakan. Malah sebaiknya datang menengok anak itu bawa timol sambil makan-makan dengan anak-anak. Banyak Sabtu Minggu harus cepat pagi-pagi, kalau tidak pagi penuh ruang tunggu ini. Dan ini ada keistimewaan, ada ruang pojok asik. Di lembaga-lembaga yang resmi pemerintah juga belum semua ada punya pojok asik. Kalau misalnya sebaiknya itu tertutup. Jadi yang punya bayi silakan mampir di sini. Jangan di luar ditampil. Sekarang rencana pembangunan pesantren ke depan, satu adalah penggunaan gedung serbaguna dan asrama ini. Ini serbaguna, maksudnya di atas ada ruang belajar, kemudian tempat tidur. Kasihan Bu berdesak-desakan. Kemudian rencana pembangunan masjid ya, masjid wisata utamanya. Nah kelihatan dulu misalnya masjid wisata ini. Gambarnya itu sedikit dirubah sesuai jadi pusaka. Kemudian pengembangan pesantren ini sudah ada taman sebelah sana, sebelah rumah 400 rumah, ada 400 rumah sudah kita beli sebelah sana, di bawah sana. Ini untuk pengembangan. Tinggalin doanya dari ibu-ibu. Terakhir ini sekretaris pesantren ya. Itulah ibu-ibu asal pengenalan, mudah-mudahan dengan mengenal tambah cinta ya. Segala usaha, segala langkah, segala trik kami bersama-sama dari pimpinan, wakil-wakil, pengurus, guru untuk meraih cita-cita semua, baik aspek kognitif, majal makrifi maupun aspek afektif, majal wijidani maupun isomotor haroki diusahakan di sini. Apa yang kita bisa harapkan di sini? Di dalam mabadi asasiyah tarbiyah ada kedua sumpah. Adanya bergabung, bersatu, bertemu, berkumpul antara guru dengan murid. Pola pendidikan yang seperti ini adalah hanya ada di pesantren. Guru di situ, murid bertemu terus,
Apa gunanya? Satu, faktor kedua, keteladanan guru. Di sini ada Pak Asmul kerja kemana-kemana, sampai juga tuh Pak Asmul ini sudah jadi guru, tapi suka membersihkan segala macam, ikuti, gitu-gitu. Berulang. Aspek-aspek yang positif, jadi ikutan. Kedua, ada tatbik, ada pengamalan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Coba santri kita, kalau setelah sholat baca apa? Ini, astagfirullah, terus ini dilakukan di sini. Apakah demikian kalau di sekolah SMP atau SMA di luar? Tidak. Kata gurunya bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Bisa benar. Pernah kali dilakukan? Tapi dengan adanya sumpah boarding school itu kan, boarding school itu adalah satu cara untuk sedikit-sedikit mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sudah atas nama keluarga panjang lebar, ada harapan tambahan. Jadi menyimpan anak di sini, ini dari sekolah ini, menyimpan anak di sini, jangan sepenuhnya sudahlah percaya pada pesantren. Saya tegaskan di sini, mohon bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang datang ke sini tanpa kasih tahu anak. Terutama yang makan di luar komplek. Datang di sini jam kira-kira ngaji, apakah ada di pesantren anak itu apa di luar? Di pesantren pasti ketemu. Tapi untuk ibu-ibu supaya lebih meyakinkan lagi mantap kerja anak ibu, jadi kami mohon kadang-kadang datanglah ke pesantren tanpa kasih tahu anak kapan datang. Dari jauh lah pakai remote, pakai video, dilihatkan anak itu kemana perginya, kemana. Jadi kami mohon bantuan itu saja. Di pesantren bu ibu bapak-bapak betapa ketatnya. Tadi sudah ada kan? Sholat saja ada fingerprint kan? Gitu kan? Ada fingerprint. Itu usaha kami supaya semua ikut berjamaah. Tapi ada juga kadang-kadang yang waktu berjamaah tidak ada. Dicari di kamarnya tidak ada, di mana tidak ada, ternyata masih ada di ibu-ibuan. Nah, ibu-ibuan yang ini setelah ikrar kemarin mungkin akan dihentikan. Banyak ibu-ibu yang datang ke saya yang mengeluh tentang itu. Sudah mulai merokok dengan anak saya, pengaruh di luar itu ada. Sekali lagi, tolong jangan sepenuhnya menyalahkan kepada kami, tapi ibu-ibu juga ikut mengawasi. Kadang-kadang datang di sini. Datang di sini sambil melihat keadaan anak-anak. Terakhir, saya pribadi ingin mendoakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al alsinatana 'amilatan bi dzikrik wa qulubana bi khasyatik wa asrarana bi ta'atik. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inni astaghfiruka la ilaha ma qara'u wa ma hafidhu wa ma ta'allamu farifhu inda hajatihim ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Nas'alullah al-ijabah bi barakati ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.